Koneksi antar materi modul 2.1 Melania Rizka Puspitasari, JGP Angkatan 11 dari SDN Karangbangun. Pertanyaan pemantik pertama. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Saya mengubah pikiran saya karena sebelumnya saya tidak paham apa itu pembelajaran diferensiasi. Saya memperlakukan semua murid di kelas saya sama. Padahal kenyataannya setiap siswa memiliki bakat, minat, dan jenis belajar sendiri. Dengan pembelajaran diferensiasi, saya dapat menerapkan pembelajaran sesuai kemampuan, bakat, dan cara belajar anak. Dan hal itu, anak akan semakin senang dalam belajar dan tercapai cita-cita yang diinginkan. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran diferensiasi? Saya menyadari bahwa setiap anak mempunyai bakat, minat, dan kemampuan belajar sendiri. Dan pembelajaran diferensiasi, saya dapat mengimplementasikan diferensiasi produk, konten, dan proses yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan cara belajar siswa. Pertanyaan pemantik ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya berusaha untuk mengelola emosi dan tingkat stres. Saya juga berusaha mengelola waktu, keuangan, dan kolaborasi dengan pimpinan dan rekan sejawat. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, fleksibilitas. Pembelajaran metode berdiferensiasi melibatkan fleksibilitas dalam mengajar dan menilai. Guru harus mampu menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Fleksibilitas ini juga melibatkan penggunaan sumber daya yang beragam, termasuk bahan ajar, teknologi, dan aktivitas belajar. Ciri-ciri pembelajaran diferensiasi yang kedua, pengelompokan berdasarkan kebutuhan. Metode berdiferensiasi melibatkan pengelompokan siswa berdasarkan kebutuhan mereka. Guru dapat membentuk kelompok-kelompok kecil dan siswa yang memiliki tingkat pemahaman serupa atau mengadakan kelompok yang berbeda untuk siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Dan cara ini siswa dapat belajar dan orang-orang sebaya mereka dan menerima dukungan yang sesuai. Ciri yang ketiga yaitu penilaian formatif. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan penilaian formatif secara terus-menerus. Guru secara aktif memantau kemajuan siswa, memberikan umpan balik yang tepat waktu, dan mengubah strategi pengajaran jika diperlukan. Dengan penilaian formatif, siswa dapat melihat di mana mereka berada, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengembangkan strategi belajar yang efektif. Ciri yang keempat, tantangan yang sesuai. Metode berdiferensiasi memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Guru harus mampu menyesuaikan kurikulum dan aktivitas belajar agar mereka menata siswa yang lebih mampu dan memberikan dukungan bagi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Dan cara ini siswa merasa terpacu untuk mencapai potensi maksimal mereka. Ciri-ciri yang kelima, keterlibatan aktif siswa. Pembelajaran berdiferensiasi mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Guru harus menciptakan lingkungan yang kolaboratif, di mana siswa bekerja sama, berkomunikasi, dan berbagi ide. Mereka juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pertanyaan, mengajukan pendapat, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran. Bagaimana cara untuk mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang harus dilakukan guru untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar, melakukan penilaian berkelanjutan, melakukan pembelajaran kelas yang efektif. Aspek yang harus dipahami guru untuk
memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, profil belajar murid, dan yang terakhir adalah minat murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar merefleksikan apa yang peserta didik ketahui, pahami, dan dapat mengikuti pembelajaran yang guru berikan. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui oleh murid dan di mana murid berada. Minat belajar murid. Setiap siswa memiliki bakat dan minat. Minat adalah salah satu faktor penting bagi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Yang pertama ada lingkungan belajar. Preferensi terhadap lingkungan belajar misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajar terstruktur atau tidak struktur, dan sebagainya. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, dan sebagainya. Yang kedua, budaya. Pengaruh budaya. Santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. Yang ketiga, gaya belajar. Preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada tiga, yaitu visual, belajar dan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, organizer. Auditory, belajar dan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik. Kinestetik, belajar dengan gerakan. Yang keempat ada kecerdasan majemuk. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, multiple intelligence, visual spasial, musikal, bodily, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalistik, logik, matematika. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif termasuk juga asesmen awal, berbicara dengan guru murid sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Strategi untuk pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, profil belajar murid yang berbeda, atau kombinasi tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar. Diferensiasi proses. Proses adalah bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang diajarkan. Proses yang dipersiapkan berupa kegiatan kelompok atau individu dan seberapa banyak bantuan yang diberikan kepada murid. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan kegiatan berjenjang di mana murid membangun pemahaman dan kompleksitas, pertanyaan pemandu dan tantangan, agenda individual untuk murid atau daftar tugas berbeda antara tugas umum dan individu, variasi waktu atau lamanya waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas sesuai kesiapan dan minat belajar, membangun variasi strategi belajar. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah strategi yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Diferensiasi produk yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminatinya. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dan modul yang lain. Keterkaitan dan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dan demikian seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan menuntun murid merdeka belajar. Keterkaitan dan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan dan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu
agar proses pembelajaran dapat berjalan dan baik sesuai dan nilai budaya positif. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.